Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Asbab Saja, channel tempat belajar kita ya, supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Semoga teman-teman yang masih setia menonton video persembahan Asbab Saja ini dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya tentang belajar kita. Kalau video sebelumnya tentang Nabi Musa alaihissalam, pada kesempatan kali ini kita akan cerita lagi ya tentang Nabi, tapi bukan Nabi Musa. Pada kali ini adalah kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dalam pencarian Tuhan ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ya, mungkin teman-teman boleh cari bahwa ketika Nabi Musa dilahirkan di satu daerah itu, ternyata daerah itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Nabi Musa ini ingin mencari Tuhan ya, mencari Tuhan yang sesungguhnya. Maka dia pergi ke suatu tempat ya, di tanah lapang ya, mungkinnya seperti itu ya, di gurun ya. Maka dia melihat bintang di langit yang begitu berkelip-kelip ya, indah. Maka dalam pikiran beliau ini, wah inilah Tuhanku nih. Tempatnya di tinggi, tempatnya di langit yang tinggi, kemudian berkelip-kelip indah. Inilah Tuhanku ini. Namun tak kala muncul bulan, ternyata bulan ini cahayanya lebih besar lagi. Maka dia menafikan, meninggalkan bintang tadi yang indah tadi. Dia beralih kepada bulan. Wah ini terang, lebih terang ini, lebih terang dan lebih besar lagi bulan. Sehingga menyimpulkan bahwa ini yang Tuhan ini. Kalau yang tadi kecil, ini lebih besar lagi. Ini yang Tuhan. Jadi bulan ini Tuhan. Namun tak kala pagi, bulan itu hilang. Maka dalam keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, tidak mungkin ini Tuhan hilang. Pada waktu pagi muncul matahari yang sinarnya ternyata lebih terang lagi, bisa menyinari alam semesta, ya, menyinari bumi gitu ya. Maka Nabi Ibrahim ini menyimpulkan inilah yang Tuhan ini, karena dia cahayanya lebih terang lagi daripada cahaya bintang dan bulan. Akhirnya dia menyimpulkan ini Tuhan. Tapi ketika sore kemudian malam, matahari yang tadinya bersinar akhirnya tenggelam, tidak nampak. Maka Nabi Ibrahim ini mempunyai kesimpulan bahwa ini bukan Tuhan, matahari pun bukan Tuhan, bintang, bulan, matahari bukan Tuhan, karena mereka muncul kemudian hilang, tenggelam. Akhirnya dia memutuskan bahwa saya menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya ini bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan kepada Allah SWT. Dan ini biasanya di surat Al-Quran ada ya, tinggal cari sendiri ya. Mungkin An-Nahl itu apa ya. Tugas teman-teman mencari, atau yang di doa di iftitah itu ya, yang sering dibaca ya, di doa iftitah.
Jadi pencarian Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan ini ada proses-prosesnya. Mengalami kesalahan-kesalahan dalam menyimpulkan bahwa ini adalah Tuhan, ini bukan Tuhan. Demikian juga perjalanan kita ya. Ini gambaran perjalanan kita. Kita pun ketika mencari Tuhan mengalami kesalahan-kesalahan ya. Karena dari kecil kita menganggap bahwa oh inilah Tuhanku, ini orang tuaku. Karena saya ketika dia minta sesuatu, butuh sesuatu, langsung ada. Nanti kalau sudah besar lagi, muncul lagi keyakinan lagi yang berbeda. Oh, Tuhanku adalah pekerjaan. Tuhanku adalah perdagangannya. Tuhanku adalah uang. Karena mereka semua bisa memberikan aku. Bisa mendatangkan apa yang aku inginkan. Rumah kah, mobil kah, makanan, dan seterusnya. Dan ini terjadi nih hari ini. Mungkin kita mengalami seperti itu. Kita ada keyakinan bahwa kalau nggak kerja, saya nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit, saya nggak bisa makan, nggak bisa beli rumah. Kita keyakinan kita kepada pekerjaan, kepada uang, kepada bisnis kita. Nah, inilah Tuhan-Tuhan yang harus kita singkirkan. Dan kita harus ada keyakinan bahwa semua adalah ciptaan Allah SWT yang tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat tanpa izin Allah SWT. Jadi dalam hati kita ini harus ada keyakinan bahwa hanya satu Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita, bisa memberikan kita kedamaian, ya, tempat kita bersandar, berharap, meminta, itu hanya satu Tuhan. Makanya di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah ya, artinya yang kurang lebih adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah suatu pernyataan juga menimbulkan suatu pertanyaan. Tiada Tuhan, tiada sesembahan, atau tiada ilah. Jadi Tuhan yang mana yang tidak ada? Ini yang harus dinafikan, harus ditinggalkan. Jadi pokoknya tiada Tuhan. Jadi tiada Tuhan ini, Tuhan itu, dan itu. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Jadi perjalanan kita nih, ketika mencari Tuhan, dari satu Tuhan ke Tuhan yang lain, harus mencapai finish, yaitu finishnya di Tuhan yang bernama Allah SWT. Karena kita tidak pungkiri ya, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan sekarang, kalau secara garis besar ada dua Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kemudian ada Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita, oleh keyakinan kita. Macam tadi, kita berpikiran bahwa uang itu yang bisa mendatangkan saya makanan, mendatangkan minuman, karena kita bisa beli rumah, beli mobil, dan semua apa yang kita inginkan. Sehingga banyak orang berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang, karena dia berkeyakinan dengan adanya uang dia bisa bahagia. Ini Tuhan yang dipikirkan oleh pikiran, yang diciptakan oleh pikiran kita. Demikian juga usaha, bisnis, dan seterusnya. Ini Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita, dipikirkan oleh masyarakat yang bisa mendatangkan kepada selain Allah. Ini harus kita singkirkan. Jadi di pelajaran Nabi Ibrahim ini ya wajar lah kalau misalnya kita dulunya salah ya. Kita anggap bahwa ini Tuhan, ternyata bukan. Ini Tuhan, ternyata bukan. Seperti Nabi Ibrahim ya. Ketika lihat bintang, ini Tuhan.
begitu lihat bulan, bintang ditinggalkan. Akhirnya berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah bulan. Kemudian ketika tenggelam muncul matahari, oh inilah Tuhan. Nah, semua ditinggalkan, baru ada keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, itu yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, dan menciptakan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Nah, seperti itu. Jadi kita ini seperti itu. Kita hanya menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan pekerjaan untuk kita, yang menciptakan uang untuk kita, yang mendatangkan hajat-hajat kepada kita. Tuhan itu hanya satu, itu Allah SWT. Jadi ini adalah pelajarannya yang harus ditanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan kitanya satu, yaitu Allah SWT. Jadi itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan pada video persembahan asbab saja kali ini. Jika ada tambahan ilmu yang mau disampaikan, teman-teman boleh ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.